tanya beberapa hal kepada Julia ya, panggilnya Julia ya. Iya, betul. Pertama, apakah Julia ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Orang tua masih ada? Tinggal mama. Mama. Ya. Mamanya beragama Katolik. Katolik. Mamanya sudah tahu kalau Julia datang ke sini untuk bersyahadat? Sudah kan? Sudah tahu? Sudah. Reaksinya gimana? Ya, mama dari awal mempersilahkan. Oh, mempersilahkan. Alhamdulillah, berarti nggak ada masalah dengan orang tua ya? Ada. Kalau misalnya ada pihak saudara atau keluarga besar yang menentang atau bagaimana, Julia tetap boleh menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Juga pesan saya, tunjukkan kepada mama bahwa setelah menjadi muslim, Julia menjadi anak yang lebih sayang dan lebih hormat kepada orang tua, kepada mamanya ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, yaitu setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu ya. Apakah Julia berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Ya, saya berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Sudah. Sudah tahu artinya? Sudah. Sudah yakin? Sudah. Sudah menerima dalam hati? Sudah. Sudah ikhlas? Ikhlas. Sudah jujur dengan diri sendiri? Jujur, sudah. Sudah mau mencintai 2 kalimat syahadat tersebut? Ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Mbak Julia untuk membaca 2 kalimat syahadat di depan saya. Namun sebelumnya tolong ini dibaca dengan suara ya, dari mulai pernyataan sampai surat Al Imran ayat 19. Dengan ini saya nama, sebutan namanya, kemudian langsung agama sebelumnya aja. Yang ini nggak usah dibacain. Terus langsung ini sampai 2 kalimat syahadat ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Margareta Julia, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang tangan kanan Julia begini. Ini adalah simbol tauhid. Julia ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian kita ikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Julia sudah menjadi seorang muslim ya. Dan alhamdulillah boleh saya beritahukan bahwa ketika ada orang bukan Islam bersyahadat memeluk agama Islam, dosa-dosanya orang tersebut dari mulai dia puber sampai dia bersyahadat dihapuskan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala ya, dengan catatan orang tersebut menjalankan Islamnya dengan baik. Namun kebaikannya yang sudah pernah dilakukan dari puber sampai dia bersyahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah ya. Itu adalah bukti daripada kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ditanda tangan di atas materai, tulis nama. Jadi sertifikat asli ini langsung Julia boleh bawa pulang. Tinggal pulang nanti ditambah foto sendiri ya. Foto dia ya. Iya. Ya, foto sendiri. Tinggal di press atau di scan, nanti tinggal dipakai untuk mengganti keterangan KTP keterangan agama di KTP. Ya. Tinggal ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, nggak sampai sehari jadi. Ya. Baik, ini ada beberapa bingkisan yang kita berikan kepada Julia. Yang pertama, buku petunjuk sholat. Ini wajib dibaca ya untuk belajar sholat mandiri. Nanti tenang, kita akan ada guru juga yang datang ke rumahnya Julia untuk mengajari semuanya ya. Yang kedua, ini ada buku Iqra. Nah, ini kembali lagi seperti SD. Ini Dondi, ini Budi gitu ya, seperti itulah.
Ini juga ada Quran dari Al-Quran Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi Al-Karim. Nah, nanti tolong Julia juga belajar bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Bagi wanita yang sedang berhalangan, tidak boleh memegang mushaf Quran. Ya, kalau mau baca Quran, boleh yang di handphone. Juga tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Kalau mau baca dalam keadaan berwudu. Ya, bisa taruh sini. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang kita peruntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya. Semoga bermanfaat. Gitu ya. Masukin sini ya. Oke, ini sertifikatnya langsung saya masukin ke dalam situ. Oh ya, ini belum nih. Ini ada, saya nggak usah keluarin semua nih ya. Ada mukena, ada kerudung, ada sajadah. Tapi ada sajadah yang khusus nih, spesial nih. Sajadah ini adalah sajadah contekan. Jadi waktu belajar sholat, praktek sholat, bisa pakai sajadah ini. Kalau belum hafal bacanya, tinggal baca. Ada contoh gerakannya juga. Ya, nanti sambil baca buku itu, prakteknya pakai ini, boleh sambil nyontek. Ya, bolehlah. Saya masukin sini. Nanti tolong diterima ya. Ini buat saya. Nah, tadi saya memberitahukan satu hal. Yang kedua, saya ingin beritahukan kepada Julia begini, bahwa setiap manusia yang lahir, sebenarnya dia fitrah. Fitrah adalah dia Muslim sebenarnya, dalam arti Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Ketika orang itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam. Seperti Julia hari ini, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Ya, Alhamdulillah. Tadi saya juga sudah berikan bahwa dosa-dosanya Julia sudah dihapuskan dari mulai puber sampai hari ini. Jadi sekarang Julia seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ya, kalau gitu tolong doain saya, doain teman-teman semua, doain penonton ya. Yang ini juga perlu didoain yang ini nih. Doain kita semua supaya kita umat Islam istiqomah dan husnul khotimah. Juga doain juga teman-teman yang lain yang ada masalah segera diselesaikan, yang ada hutang segera dilunaskan. Maksudnya berusaha sendiri ya, bukan minta dilunasin orang lain. Juga berusaha didoakan kita semuanya yang sedang sakit segera disembuhkan ya. Doain semua buat kita. Baik. Nah, kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya ya di Quran. Juga kita insya Allah dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Dan terakhir kita juga berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Ya, amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup nih, saya pengen dengar cerita sedikit, boleh nggak dari Boleh, Julia? boleh. Ya. Julia ini jadi kelahiran Sorong. Iya, betul. Saya lahir di Sorong kok. Orang berapa saudara, Julia? 3 bersaudara kok. Nomor? Saya nomor terakhir, bungsu. Kecil. Iya. Oh, kakak-kakaknya semua sudah menikah? Sudah menikah. Nah, para pemirsa, ini tadi Julia datang, ini sudah dalam keadaan berhijab. Disuruh sama Melisa atau gimana? Enggak kok. Enggak. Kenapa kok datang sudah berhijab? Sudah meyakini berarti ya? Iya. Berarti sudah mempelajari Islam mungkin sedikit-sedikit ya? Sudah lama sih sebenarnya sudah mempelajari sedikit. Oh, sudah lama malah? Ya, jadi kadang nonton di sosial media ada kajian-kajian gitu, kadang saya dengar. Ya dulu sih saya anggap segala sesuatu hal yang baik saya terima aja gitu, yang negatif saya buang, yang positif saya ambil. Saya ambilnya seperti itu. Oh, jadi sudah berapa lama pakai hijab? Baru hari ini? Iya. Oh, baru hari ini. Oh, bersahadat sudah pakai hijab. Alhamdulillah. Biasanya kalau ada perempuan atau wanita datang sini, datang belum berhijab, kita pakaikan kerudung di sini, ya. Ini malah datang sudah berhijab, alhamdulillah. Sekarang Julia juga tinggal di Bekasi. Di Bekasi juga. Oh, di Bekasi kerja atau? Saya saat ini sudah nggak kerja sih, Sok. Oh, tadinya kerja. Dulu kerja waktu di Cilegon. Cilegon. Terus pindah.
ada rencana mau menikah, ya menetap di Bekasi. Kebetulan dekat juga dengan saudara gitu. Nah sekarang bagian terpenting nih, ini bagian yang paling penting. Boleh nggak ceritain sedikit kenapa Julia kok yang dari sebelumnya kan Katolik ya? Betul. Terus sekarang memutuskan untuk masuk Islam. Ini ceritanya gimana? Mungkin dari sebagian orang mungkin beranggapan bahwa oh mungkin karena dia mau nikah nih sama agama Islam, jadi dia mau masuk Islam. Sebenarnya tidak seperti itu ya, Ko. Kamu tahu nggak Alkitab kamu tuh sebenarnya udah dirubah loh sama orang Yahudi. Dirubah sama orang Yahudi? Iya, dia gitu. Terus dulu kan saya bilang, mana sih buktinya? Saya butuh bukti kan, bukan cuma omongan ya. Kalau omongan banyak sih hoax gitu ya. Saya butuh buktinya mana, datanya mana. Dia nggak bisa tunjukkan. Terus saya nggak berhenti di situ. Yang buat saya mulai ragu sebenarnya, bingung sih sebenarnya itu waktu saya SMP. Saya sempat dikomentarin sama teman saya gini. Dulu kan saya SMP-nya Katolik ya kok. Jadi SMP, SMA tuh Katolik. Waktu SMP tuh saya dibilangin, dia agama Kristen, dia bilang gini, kamu tahu nggak kalau agama Katolik tuh sebenarnya nyembah patung. Saya sempet panas dengernya. Terus maksud kamu apa gitu? Ya itu kalian di dalam gereja ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Dia bilang gitu loh. Itu kita nggak nyembah. Ya itu istilahnya ada namanya devosi. Kita hanya penghormatan aja. Ya tapi kalian kan berdoa juga demi nama mereka kan. Saya diem. Di situ mulai kesel. Nggak bisa jawab. Iya. Terus waktu saya lupa, waktu di SMP kalau saya nggak salah apa SMA ya, saya belajar 10 perintah Allah kok. Nah di situ ternyata ada perbedaan antara Katolik dan Kristen. Bedanya di mana? Jadi kalau nggak salah dulu di Katolik tidak ada yang ini hukum keberapa, kedua kalau saya nggak salah. Jangan ada bagimu patung dalam bentuk apapun ya, dan jangan menyembah gitu. Setahu saya kalau yang ada itu Kristen, yang Katolik nggak ada. Saya juga kurang tahu ya. Perintahnya sama, itu kan semuanya dari Keluaran pasal 20, cuman pelaksananya yang beda. Kalau di Katolik, di gereja masih ada patung-patung, di Protestan tidak ada patung-patung, itu beda. Tapi perintahnya sama. Gitu. Nah itu, begitu ada, saya baca itu, saya bingung. Jangan ada bagimu patung dalam bentuk apapun. Kenapa di gereja ada patung ya? Saya juga bingung. Terus pernah nanya pendetanya nggak? Ya. Atau pernah nanya pastor? Iya belum, saya belum nanya. Gak berani nanya ya? Iya sih. Terus saya, kok ada patung gitu? Ya meskipun mereka bilangnya tidak menyembah, kami tidak menyembah ya. Tapi kan dengan adanya patung, secara otomatis ya, secara psikologis kan kalau kita ibadah kan konsentrasi pasti ke sana ya. Iya, ngelihat gitu ya. Iya betul, kita pasti melihat patung dan membayangkan itu. Walaupun kita berdoa di rumah juga pasti membayangkan itu. Nah itu di situ saya mulai bingung. Masalahnya ini perintah Allah, perintah Tuhan. Ya kan, nggak mungkin kan berubah-ubah. Maksudnya dulu Tuhan turunkan perintah, terus nanti beberapa ratus tahun lagi ada lagi baru diperbarui, kan nggak mungkin seperti itu. Terus yang kedua itu dulu saya pernah dengar waktu saya masa kuliah. Itu sempat booming, mereka ganti insya Allah, insya Yesus. Kamu pernah dengar? Belum pernah dengar. Tapi pernah. Di kalangan apa? Di kalangan mahasiswa ya? Iya betul. Jadi waktu di kos, saya waktu itu ada cece kos, saya bilang gini, gimana? Nanti jadi keluar nggak insya Yesus, ngomong gitu. Saya kaget, kok insya Yesus? Ya iya kan mereka bilang insya Allah. Ya kita Kristen Katolik bilangnya insya Yesus. Saya bingung. Kok gitu sih? Terus pernah dengar juga orang-orang sering bilang, ya kita tuh pasti, apalagi kadang pendeta khotbah bilang, pasti ya kita agama pasti yang masuk surga. Kita bukan agama insya Allah. Yang ngomong gitu siapa? Temen? Pendeta. Pendeta? Ya. Pendeta siapa? Gilbert Nungwinung kan? Saya lupa. Oh sudah lama banget itu waktu itu. Itu pendeta Gilbert ngomongnya begitu. Oh gitu ya? Iya. Terus saya bilang, dalam hati saya gini, insya Allah kan artinya jika Tuhan menghendaki ya. Gitu ya Pak. Sekarang kalau kita bilang pasti, kita siapa gitu? Kita bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan yang menghendaki, ya pasti ini terjadi, pasti ini seperti ini. Yang nggak ada salahnya kalau insya Allah semoga, berarti kan kita menyerahkan
sepenuhnya keputusan kita sama Tuhan, kan Tuhan yang bertindak, betul ya kok, seperti itu. Nah itu dari situ saya mulai bingung, agak bingung juga sih sebenarnya. Masih ingat urutan Bible? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena di Terakhir Katolik kapan pegang Bible? Ya? Terakhir kapan pegang Bible? lupa saya. Oh, lupa. 2 tahunnya lalu mungkin. Terakhir ke gereja kapan? Terakhir waktu nemenin mama sih 2023. 23. Ya, nemenin. Sejak itu udah nggak pernah gereja lagi? Udah jarang. Kalau dengan inisiatif sendiri sih waktu sebelum COVID ya, kok Maret itu waktu Jumat Agung. Itu. Oh, oke. Jadi udah 2 tahun ini nggak gereja? Nggak gereja sama sekali. Selama 2 tahun ini keyakinan dalam hati bagaimana? Keyakinan sebenarnya sih berdoanya sama Tuhan sih kok. Tetap Tuhan. Ya, tetap Tuhan. Tapi yang ada di bayangannya Julia tuh Tuhan yang itu tuh Tuhan yang Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Enggak ketiganya. Enggak Ya, ketiganya. Tuhan pencipta. Tuhan aja gitu Iya, ya pokoknya. betul. Tuhan yang Maha Esa gitu Iya. ya. Coba buka Yakobus pasal 4 ayat 15. Yakobus pasal 4. Coba kita tes, masih ingat nggak tempatnya di mana? Oh benar tuh di belakang tuh benar. ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Iya. Itu LAI kan? Iya. Nah, depan itu coba lihat Iya. LAI tahun 74. Itu TB1 namanya. Ya kan? Bedanya Nah. TB1, TB2 apa kok? Ada perbedaan terjemahan yang katanya mereka mengikuti KBBI, tapi belum 100% ngikutin KBBI. Oh, disesuaikan dengan itu ya? Ya, ini LAI tahun 74 disebut terjemahan baru 1. Disebutnya terjemahan baru aja. Ini juga LAI kan? Iya. Tahun 70. Iya. Yakub pasal 4 ayat 15. Tolong baca. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah. Kita Insya akan Allah hidup. tulisannya. Di Kita situ akan nggak ada hidup tasdidnya, berbuat. jadi bacanya Insya Allah gitu. Itu. Iya. Nah, di situ Insya Allah, di sini jika Tuhan menghendaki. Kenapa? Dulu yang tahun 70 LAI menggunakan kata Insya Allah. Kalau pendeta bilang agama kita bukan agama Insya Allah, kenapa di sini ada tulisan Insya Allah? Makanya mungkin dihapus, diganti di situ mungkin. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan ada nih. Bahkan saya punya Bible yang tahun 1916, tulisannya juga Insya Allah. Saya pernah dengar ini kok, video. Saya lupa, Elia Miron kan ya. Saya Oh, lupa, Elia Miron. mudah-mudahan saya nggak salah ya. Dia bilang gini, kalau di dalam Alkitab dulu ada kata-kata insya Allah dan sebagainya, yaitu karena agama bahasanya kan dari sana katanya. Dari gitu. mana? Dari bahasa, entah dia bilang bahasa Ibrani atau dari bahasa Timur. Nah itu setelah diterjemahkan, karena kita orang Indonesia, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jika Tuhan menghendaki. Nah, itu bisa ada kata jika Tuhan menghendaki, kenapa pakai kata Insya Allah waktu itu? Ya kan? Jadi sering nonton videonya Elia Miron. Enggak juga sih kok, Oh, pusing dengerinnya. Oh pusing, kenapa pusing? Kalau panjang, iya apa ya kalau orang Jawa bilang buletisasi gitu, bulet. iya bulet. Jadi Buletisasi. iya, jadi saya bingung. Oke. Satu poin dia muter-muter aja gitu. Oh, ya. Ada banyak beberapa orang Kristen yang datang ke sini nontonnya juga Elia Miron. Tapi ketika saya tanya, kamu nggak pengen ketemu Elia Miron gitu? Enggak. Nah kenapa malah ke sini? Nggak tahu kata gitu. Setelah datang ke sini, buka-buka Bible, apa yang diomongin Elia Miron ngawur, mereka baca sendiri, bersahadat, alhamdulillah. Ya, jadi ya, saya sih biasa-biasa aja kalau ada orang berapologet itu hak-hak mereka. Cuman kalau saya masih senang dengan bukti-bukti fisik seperti ini. Gitu. Nah itu yang kenapa Terus? saya yakin, karena begitu pertama saya nonton video Kodondi sih sebenarnya jujur ya, agak sedikit panas Oh gitu. panas, panas ngaku dia. Agak sedikit panas gitu. Kok dibahas lagi? Karena dulu kan saya pikir ya udahlah, agama masing-masing, keselamatan Iya. masing-masing ya. Iya. Terus tiba-tiba
saya nonton makin kesini, Koko kan ngasih data nih, data. Jadi bukan sekadar ngomong aja, terus mengutip 1-2 ayat, enggak, tapi dikasih tahu nih, ini ayat ini, terbitan ini, terus ya udah. Oh iya. Jadi dari panas makin lama makin adem. Kapan itu nonton video-videonya? Udah lama? Udah lama kok. Saya awal itu saya nemu di TikTok. Kan dulu saya sempat DM Koko di TikTok masalah 10 perintah Allah itu. Itu saya lupa, itu 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun lalu kayaknya. Selama 2 tahun ini belajar terus berarti? Jadi waktu nonton video Koko, terus saya ke YouTube-nya Koko ya. Jarang-jarang saya nonton. Kadang ada video yang mungkin saya pilih beberapa yang menurut saya masuk di akal nih. Contoh kayak videonya Ci Christine kemarin. Ci Christine, Nah, itu kan menurut saya oke, gitu ya, karena intinya dia tidak bermasalah dengan gereja, karena beberapa dari yang datang di sini ada yang bermasalah dengan gereja, bermasalah dengan orang-orang di dalam gereja. Jadi saya pikir mungkin kepahitan, sakit hati nih. Jadi saya pindah aja gitu, pilih kaum yang memang bisa nerima saya. Gitu. Tapi kalau si Christine kan saya lihat enggak ya, meskipun mungkin dia punya luka hati yang dalam, tapi bukan dari situ dia motivasi untuk kembali gitu. Terus yang kedua itu Dokter Gigi Karissa. Dokter Gigi Karissa Grani ya. Itu sampai saya kepoin kok IG-nya. Terus IG-nya kan sudah berhijab. Saya pengen cari nih akun dia yang lama. Saya cari-cari nemu Twitter. Twitter beliau, terus saya lihat, oh iya betul nih. Betul, beliau tuh istri dari hamba Tuhan. Oke. Pengen ketemu nggak? Pengen banget. Iya. Bener. Pengen sebenarnya. Oke, nanti saya kasih nomornya. Terus saya dengar Dokter Karissa tuh cerita sampai ya dia terketuk hatinya masalah COVID itu kan. Ya. Nah, itu. Soal wudhu ya kalau nggak salah ya. Iya, sama yang pakai nikop itu. Iya. Nah, terus dari situ saya pikir, iya juga, benar juga ya. Nah, jadi makan waktu berapa bulan buat Julia untuk akhirnya menerima Islam? Naik turun sebenarnya kok, kalau mau dibilang naik turunnya kenapa? Iya jujur ya, kalau saya setiap Desember itu kan Natal. Ya, aura-aura Natal tuh kan asik, bagus gitu kok. Ada salju-salju, terus lagu-lagunya kan juga enak didengar. Di mana salju-salju? Ya lihat di TV. Iya di TV. Di Bekasi ada salju. Paling di mall gitu lah ya. Iya, kalau di mall mungkin salju buatan ya. Nah itu, ya mungkin sudah terdoktrin dari kecil ya. Tapi pernah mikir nggak selama jadi Kristen, bener nggak Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah itu dia waktu saya nonton YouTube-nya Umi Irena. Ya betul, Umi Iren. Tapi itu lama ya, itu YouTube 2006 apa 96 ya, saya lupa. Beliau bilang itu sebenarnya adalah tanggal lahir dari Dewa Matahari. Iya, betul. Nah, ini salah satu yang mau saya tanyakan kok. Itu tahu dari mana? Kalau ada datanya nggak kalau memang ternyata 25 Desember itu ditetapkan dari hari lahirnya Dewa Matahari? Bangsa Romawi itu memang sudah lama menyembah Dewa Matahari selama ratusan tahun. Dewa Mitra itu adalah bagian daripada yang namanya Sol Invictus. Nanti boleh di Google, boleh di riset sendiri. Jadi selama ratusan tahun bangsa Romawi sudah menyembah Dewa Matahari itu dengan pemahaman bahwa kita tahu lah ya, bumi, bentuk bumi di area tertentu ketika bumi itu berputar dan terkena sinar matahari, itu ada bagian bumi yang kadang dia kena mataharinya cuma sebentar, tapi kadang dia juga bisa lama gitu. Kadang mataharinya juga nggak kelihatan gitu. Orang zaman dulu ketika melihat nih mataharinya kok nggak nongol-nongol, itu dibuatlah cerita bahwa Dewa Matahari itu lagi kalah perang, lagi ditawan. Ya, nanti ketika tanggal 21 Desember nih mulai nongol mataharinya dikit gitu. Oh, tuh lagi mau keluar. Tanggal 22 tanggal tambah gede. Tanggal 23 tambah gede lagi. Tanggal 24 mungkin udah lebih gede. Tanggal 25 baru nongol semua. Pikiran orang zaman dulu berpikir membuat cerita, oh itu Dewa Matahari sudah menang perang, lahir gitu sebagai istilahnya gitu. Nah, pemahaman seperti itu lama diikuti oleh Romawi. Ketika Kristen sudah mulai digandeng oleh Romawi,
Kristen ini menggantikan kepercayaan bangsa Romawi. Ketika menggantikan, yang tadinya dewa matahari disebut matahari yang tidak terkalahkan, digantikan dengan Yesus. Yesus menjadi matahari yang tak terkalahkan. Gitu. Nah, ketika Kristen dijadikan agama yang boleh dianut di Romawi, sampai Kaisar Romawi membuat yang namanya Edict of Milan, dekret lah, dekret Milan tahun 313 bahwa Kristen boleh dianut di Romawi, tapi belum jadi agama negara gitu. Yang membuat edict itu namanya Kaisar Konstantin. Baru ketika sebelum Konsili Konstantinopel yang menetapkan Roh Kudus menjadi Tuhan juga, Kaisar Theodorus kalau nggak salah menetapkan Edict of Thessalonica, menetapkan bahwa Kristen menjadi agama resminya bangsa Romawi. Gitu. Makanya kan Katolik nih, pasti pernah dong ngelihat patung atau lukisan Yesus yang di belakangnya ada lingkaran. Pernah. Tahu maksudnya lingkaran itu apa? Enggak. Dulu sih mikirnya cahaya ilahi ya. Cahaya ilahi. Itu cahaya matahari sebenarnya. Dulu mikirnya gitu. Karena ada di beberapa kayak doa novena itu kadang ada ininya di belakang gitu. Lingkaran di belakang kepala Yesus itu disebut halo. Oh. Halo itu yang ya bawaan dari dewa matahari yang sebelumnya. Oh. Yesus menggantikan dewa matahari gitu. Ya. Itu sejarahnya. Nah, terus setelah belajar beberapa bulan, akhirnya baru tertarik untuk belajar Islam. Gimana apanya? Jadi itu yang tadi saya bilang ya, kalau naik turun ya. Jadi naik turun, kadang saya merasa kayaknya benar nggak sih yang saya pikir, kalau ternyata benar Yesus Tuhan itu gimana? Atau kalau ternyata benar memang agama Katolik atau Kristen itu yang benar gimana? Saya sempat mikir gitu ya, sempat naik turun juga. Nah, semakin intens itu kurang lebih ada setahun belakangan ini, saya sering nonton video Kodondis, bahkan yang beberapa yang saya suka itu saya ulang. Punya dokter Clarissa Grani juga saya ulang tuh mungkin udah 5 kali ya. Waduh, sampai 5 kali. Iya, dan setiap kali saya redup, istilahnya redup gitu, yang saya nonton punya dokter Clarissa sama Cik Christine. Karena yang menurut saya masuk akal itu kok. Seperti itu, dan pengetahuan tentang agama mereka tidak bisa dibilang kurang ya. Mereka pengetahuan agamanya juga. Yang satu pendeta, mantan pendeta, yang satu istri dari pendeta, mantan istri, seperti itu. Jadi saya pikir nggak mungkin lah mereka agamanya tuh kurang istilahnya. Kurang apa dogmanya gitu? Atau kurang apa doktrinnya gitu? Di Twitter pun dokter Clarissa saya lihat yang di Twitter lamanya sering tulis kutipan ayat-ayat Alkitab. Terus saya coba lihat foto profilnya, saya samain sama foto sudah berhijab. Iya, ini. Sampai saya cari suaminya namanya, oh ternyata ada hubungan. Oh ternyata adik kandungnya artis, itu saya oh iya benar loh. Nah, sorry tadi sebelum beranjak ke Islamnya, waktu lagi galau gitu, ya menonton ini menonton itu, bagaimana dengan Trinitasnya? Dulu mengalir gitu aja sih kok, jadi nggak ada. Cuma ikut aja gitu Bu? Iya, jadi nggak ada saya harus pahami Trinitas. Cuma saya pikirnya itu adalah 3 pribadi yang beda. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Udah gitu. Saya mikirnya gitu. Iya. Pernah dengar nggak? Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Pernah sih dulu. Paham? Enggak. Nggak paham kenapa nggak nanya sama pastornya? Nggak ya itu nggak berani ya? Iya, nggak berani dan nggak kepikiran sih. Nah. Tapi pernah baca Bible kan? Pernah. Ketika Yesus dibaptis? Ya, baca kan? Iya. Yesusnya di Sungai Yordan. Iya, ada. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun dan suara. Burung merpati. Iya. Ada suara di langit. Iya. Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Ada berapa Tuhannya? Ketawa. Ingat tuh, nanti ingat. Ada berapa Tuhannya? Ketika orang melihat 3 muncul bersamaan, bagaimana mau dibilang itu 1 Tuhan? Gitu. Ya kan?
Iya sih. Alhamdulillah sekarang sudah bersahadat ya. Alhamdulillah. Nah, terus dalam perjalanan itu dengan kakak atau dengan ibu gimana? Ada pembicaraan apa? Tidak ada pembicaraan sama sekali sih Kak. Gak ada. Enggak ada. Nah, terus ketika terbersit untuk mempelajari Islam sampai akhirnya mau masuk Islam itu kapan? Ini bulan apa? Ini Mei. Oh ya, Mei. Tahun lalu kok. Hah, dari tahun lalu? Iya, tahun lalu bulan Juni apa bulan Juli ya? Ini atau Juli tahun lalu? Iya, tahun lalu. Itu udah bertahun? Ya, jadi yang benar-benar yakin ya kok. Jadi sebelumnya kan mungkin kalau ada teman-teman yang mengenal saya nonton video ini, mungkin mereka pikir, oh karena dia udah pacaran nih, udah hubungannya nih sama teman yang Muslim. Sebenarnya sih dia tidak memaksa saya untuk masuk kok. Ya, dia pun tidak pernah menanyakan kamu kapan mau syahadat atau kapan kamu mau masuk Islam, nggak pernah. Dia nggak pernah nanya. Jadi dia pun nggak bilang apa-apa ya, kamu pelajari, dia nggak pernah bilang seperti itu. Dia biarin saja sesuai yang saya mau. Kalau saya mau belajar ya silahkan, kalau nggak ya udah. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya, tiba-tiba kok saya tergerak hati buka lagi YouTube ya, coba lihat Kodondi, lihat nonton lagi, nonton, terus setiap buka media sosial, padahal saya nggak pernah ketik sesuatu yang berhubungan dengan kajian Islam ya, itu muncul tiba-tiba kok. Terus ya yang memperkuat saya dari YouTube, kemudian beberapa media sosial keluar kajian-kajian dari Ustadz Hadi Hidayat, terus podcast beberapa dari Kodensu sama Ustadz siapa nih? Ya? Ustadz Khalid Basalam. Ya betul, Ustadz Khalid, terus sempat keluar juga Ustadz apa yang mualaf kok? Ya Felix Xiao juga. Saya nggak pernah skip sih, saya baca, saya dengerin. Cuma yang saya skip ya India Miron aja karena terlalu panjang. Iya, tapi kalau kayak Pendeta Gilbert tetap saya dengerin. Tetap saya dengerin kok seperti itu. Jadi saya nggak yang dia milih-milih nih yang kajian Islam aja nih, pantesan dia nggak pernah dengar yang Kristen. Enggak, saya tetap dengar yang Kristen gitu, yang Kristen Katolik tetap saya dengar. Cuma yang nggak panjang gitu. Kalau panjang bulat ya saya nggak mau. Itu aja sih, kok mulai dari. Terus ini sebelum menghubungi studio Gramo Alam ini, apa yang ada di pikiran Julia untuk akhirnya udahlah saya masuk Islam aja gitu? Jadi gini, setelah saya memutuskan untuk saya mau masuk Islam, saya sempat googling kan kok. Googling, saya cari, oh ternyata bisa nih di KUA, di KUA juga bisa gitu kan. Cuma saya pikir kalau di KUA saya hanya syahadat selesai. Saya pengen di Kodondi, kenapa? Saya pengen lihat yang selama ini saya lihat di YouTube. Benar nggak gitu? Saya pengen lihat yang Kodondi tunjukkan, ini loh ayat sisipan, ini loh ayat tidak asli, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi kita penasaran gitu. Pengen lihat sendiri dengan mata kepala sendiri gitu ya. Nih saya keluarin. Ini aduh. Karena saya sempat mau ke LAI nggak jadi ya kok ya, karena LAI mau ngapain? Mau beli Bible? Ya di sana kan ada museum Bible, perpustakaan Bible ya. Terus saya pikir mungkin ada di sana nih yang dari Koko punya, mungkin ada di sana. Jadi saya bisa lihat nih. Sebelumnya kan saya pikir punya Kodondi asli nggak ya? Gitu. Oh iya ya, nggak asli nih punya Kodondi. Jangan marah ya kok. Enggak lah, santai. Namanya lagi bimbang kan? Iya. Jadi saya pikir asli nggak ya? Iya, gitu. Jangan-jangan tuh Kodondi bikin sendiri tuh. Nah terus saya bilang sama dia, saya bilang saya mau ke LAI ya, tapi kapan? Bentar saya cari info dulu. Takutnya saya kesana saya zonk karena udah jauh, terus saya naik kendaraan umum sendiri, bingung lagi kan? Ya udah. Terus nemu di TikTok ada yang sudah pernah kesana, saya tanya sama dia. Kak, itu boleh lihat ada Alkitab dari versi lama nggak sama dari versi beberapa negara gitu? Oh ada Kak, dia bilang. Boleh lihat nggak di sana ya? Waduh Kak, kayaknya nggak bisa deh, soalnya itu koleksi pribadi mereka dan mereka kunci di satu ruangan, tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Oh ya, udah percuma kalau gitu saya ke sana. Kan tujuannya saya pengen lihat itu kan. Benar nggak gini, sama nggak gitu loh. Nah sekarang gini, kan ini yang sering saya perlihatkan di YouTube kan, Kitab Suci Katolik.
Ini sampai tulisannya hilang tuh warna kuningnya. Tadi warna kuning nih, warna emas nih. Emasnya udah hilang karena sering keluar masuk koper. Tidak untuk diperdagangkan. Ya, 2009 dengan pengantar dan catatan lengkap dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ini dong. Yang sering saya perlihatkan itu adalah ini. Sekarang Julia tes dulu, cek dulu. Yang ini kan LAI. Ya. Tes dulu, cek 1 Yohanes 5 ayat 7. Sama nggak bunyi dengan sini? Kan itu. Kotakin. Nah. Memberi kesaksian dalam surga Bapa Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi. Sama? Tanda kurungnya sama nggak? Mulainya di mana, berhenti di mana? Tanda kurungnya. Dari mulai di dalam surga. Sama kan? Sama. Saya tunjukin satu, saya lupa ngasih tahu nih. Di depan ada keterangan begini nih. Teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 74. Berarti yang ada di dalam sini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya itu diambil dari sini, punya LAI. Tapi apa nih? Pengantar dan catatan lengkap Lembaga Biblika Indonesia. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada di sini diambil dari LAI tahun 74 yang ini, tapi pengantar dan catatannya dari LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Beda lembaga. Beda lembaga. Kalau LAI ini untuk kalangan Protestan, yang LBI ini khusus untuk yang Katolik. Oh. Nah, ya. Jadi isinya di sini sama di sini sama. Cuman ditambahin pengantar dan catatan lengkap oleh Katolik. Oh, yang tadi di bawah itu ya? Ya. Oh. Ya. Di sini bedanya lagi dengan yang ini. Kalau yang ini kan tidak ada kitab yang namanya Deuterokanonika. Iya, 7 kitab yang di sini. Itu aja bedanya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, tinggal catatannya tolong bacain. Biar baca sendiri. Gitu. Ayat 7.